Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rahmat Sofani. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari angkatan 2025 dengan NIM 3 di terakhir saya 012. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan variabel, input, fungsi, komentar, dan namespace di bahasa pemrograman C++. Yang kemarin kita bahas di pertemuan kemarin yaitu pendahuluannya. Nah, sekarang kita bakal menjelaskan cara variabel maupun input sampai namespace di bahasa pemrograman C++. Nah, untuk variabel, jadi variabel itu adalah nama yang mereferensikan lokasi memori untuk menyimpan nilai dengan tipe data yang mendefinisikan ukuran dan operasi yang valid. Dalam C++, tipe umum meliputi integral, double, char, atau bool, atau string, dan serta variasi bertanda seperti unsigned dan ukuran berbeda seperti short dan long. Nah, kita juga penting membedakan inisialisasi kayak segmen integral x sama dengan 5, terus copy intelligent, dan juga direct uniformnya untuk initialization itu yang membantu mencegah penyempitan nilai. Nah, kita juga perhatikan cakupan atau kayak scope dan usia hidup atau lifetime-nya. Nah, variabel juga itu lokal hidup sesama blok eksekusi. Nah, sedangkan static dia memiliki usia hidup program. Gunakan cost untuk nilai yang tidak boleh diubah dan prefer auto untuk inferensi tipe saat tipe panjang atau kompleks, dan tetap jaga keterbacaan. Nah, di sini ada contoh untuk program dari variabel itu tersendiri. Jadi program ini tuh mendeklarasikan 4 variabel dengan tipe yang berbeda, ada int, double, dan char, dan bool. Jadi setiap variabelnya dia menyimpan data sesuai jenisnya. Lalu dia menampilkan ke layar menggunakan count. Variabel juga adalah wadah data di memori yang bisa dipanggil kembali selama program berjalan. Selanjutnya di sini ada input. Nah, untuk input tersendiri dia adalah standar yang dilakukan melalui SIN juga menggunakan operator ekstraksi yang membaca token dipisah, spasi, dan berhenti pada white space. Untuk teks berspasi kayak misal nama, dia juga digunakan getLine agar seluruh barisnya bisa dibaca. Nah, bila tercampur dengan ini, dia bakal panggil stansin atau ignore untuk menelan new line yang tersisa. Nah, stream juga memiliki status kesalahan kayak fail bit, bad bit, f bit. Nah, validasi input juga penting untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Praktik baik, cek keberhasilan operasi input dan pulihkan stream dengan lancar dan clear bila perlu. Lalu buang karakter sisanya dengan ignore. Lalu selanjutnya di sini ada contohnya. Jadi program ini juga menggunakan SIN untuk membaca input dari pengguna. Data yang dimasukkan akan disimpan ke variabel angka. Nah, setelah itu program menampilkan kembali nilai yang dimaksud. SIN juga adalah cara standar untuk menerima data dari keyboard. Nah, di sini ada fungsi. Jadi fungsi itu untuk mencegah program menjadi unit moduler dengan antarmuka atau deklarasi dan implementasi atau definisi. Jadi dia meningkatkan keterbacaan dan reusability. Parameter secara default diteruskan dengan nilai pass by value. Dia juga menyalin argumen untuk efisiensi, gunakan referensi dan cost reference, cost-t, terutama pada objek besar seperti string atau vektor. C++ mendukung overloading nama
sama parameter berbeda atau default arguments. Inline juga untuk sinyal optimalisasi, dan template untuk generic. Jaga prakondisi, pasca kondisi, dan serta invariance fungsi melalui kontak explicit di dokumentasi dan assert saat replan. Nah, di sini contoh programnya juga. Jadi programnya juga tuh mendefinisikan fungsi tambahan yang menerima dua parameter A dan B, lalu mengembalikan hasil penjumlahannya. Kayak fungsi juga dipanggil di dalam main dengan argumen 3 dan 4. Konsep fungsi membuat kode lebih modular dan mudah digunakan kembali. Nah, selanjutnya di sini ada komentar. Nah, komentar juga menjelaskan mengapa dan konteks desain, bukan mengulang apa yang sudah jelas dari kode C++. Nah, C++ juga menyediakan komentar satu baris dengan tanda miring dan blok, digunakan untuk dengan hemat dan tepat sasaran. Misalnya untuk menjelaskan algoritma, asumsi, atau alasan teknis tertentu. Hindari komentar yang tepat, usang, atau mengandalkan nama variabel fungsi. Nah, lebih baik beri nama kode yang jelas dan dokumentasikan perilaku yang tidak kasat mata. Untuk dokumentasi terstruktur, banyak proyek memakai gaya Docgen yang menghasilkan referensi otomatis dari komentar terformat. Nah, ini untuk contoh program komentar ya. Jadi komentarnya itu adalah teks dalam kode yang tidak dijalankan oleh komputer. Komputer berguna untuk menjelaskan maksud kode agar mudah dipahami oleh programmer lain. Ada dua jenis komentar, satu baris dan multibaris. Komentar tidak mempengaruhi hasil program. Nah, di sini selanjutnya ada namespace. Nah, namespace itu untuk mengelompokkan nama seperti tipe, fungsi, variabel. Untuk mencegah benturan penamaan di proyek besar atau gabungan pustaka, gunakan string sebagai namespace standar dan lebih aman memakai using declaration lokal ketimbang using namespace di header yang bisa mencemari ruang nama global dan menimbulkan konflik. Namespace juga dapat diberi alias namespace fis dan dipecah lintas berkas. Ini juga memudahkan organisasi modul. Praktik baik di file header, hindari using directive global di file sumber, batasi blok atau fungsi yang membutuhkan. Di sini ada contohan pemrograman dari namespace. Jadi dia menunjukkan penggunaan untuk memanggil fungsi dari namespace standar. Jadi namespace itu adalah cara untuk mengelompokkan nama agar tidak bentrok, misalnya tuh kayak count dan end berada di dalam namespace sehingga kita harus menuliskan count and jika tidak menggunakan using namespace. Nah, kita langsung praktekkan saja pada bahasa pemrograman C++ kali ini. Nah, kita udah bikin programnya. Di sini ada program variabel tipe data konstanta. Jadi di sini saya bakal menjelaskannya. Dan di sini ada include. Di situ tuh untuk header standar input atau outputnya C++. Nah, terus ada IOStream juga. Dia tuh untuk dibutuhkan untuk count, handle, dan lain-lain. Nah, terus di sini ada include string. Dia tuh untuk menginclude tipe string sehingga kita bisa menggunakan string C++. Di sini ada using namespace. Di sini untuk agar tidak perlu menulis di depan count. Nah, string juga program besar sering dianjurkan untuk tidak memakai ini secara global ya, teman-teman. Terus di sini ada if main. Nah, dia tuh titik masuk program. Jadi titik masuk program itu mulai dari sini, teman-teman. Terus eksekusi program dimulainya juga dari sini ya. Terus di sini ada in age ya. Nah, di sini tuh variabel integer bernama age bernilai 20. Nah, ini tuh umurnya tuh 20. Nah, kita bisa rubah misal ada berapa umurnya sekian gitu, teman-teman. Oh, iya. Terus ada double height. Di sini dia tuh variabel floating point presensi ganda yang bernama height yang bernilai 170,5. Nah, untuk ada char grade
Di situ itu karakter tunggal A yang perhatikan penggunaannya untuk cicarnya. Terus ada bool student, itu tuh ada tipe boolean yang diisi oleh true. Secara default saat dicetak true sering terlihat sebagai satu atau bisa di reset agar tampilannya true atau false di bool alpha ya. Terus di sini ada string name nih. Di sini ada string name. Dia tuh string text yang menggunakan tanda kutip ganda ya teman-teman. Jadi ini untuk memasukkan nama. Sorry. Nah, terus di sini ada barisan ini ya teman-teman. Output ini. Nah ini. Jadi ada outputnya, output ke layar ya, baris per baris. Jadi si code-nya itu untuk menulis ke luaran standar. Ini biasanya terminal ya teman-teman. Terus ada operator juga. Operator itu untuk mengalirkan data ke count. Anda bisa ke operator juga kontol. Terus operator juga bisa mengalihkan data ke count. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa item berurutan string atau interal plus variable ya teman-teman. Di sini ada name, name. Dia itu adalah teks literal yang ditampilkan persis seperti itu ya teman-teman. Terus ada idle nih. Ini tuh untuk menambahkan karakter new line atau garis baru ya. Dan biasanya juga memflash output stream. Terus di sini ada urutan eksekusinya ya. Jadi setiap statement dieksekusinya tuh dari atas ke bawah setelah variabel inisialisasi. Jadi sehingga akan menampilkan baris-baris dalam urutan yang sama seperti ditulis. Nah, kita coba running. Oke. Untuk nama di sini nama Fazril, umur 20 tahun, tinggi 170,5, grade isi student semester 1 ya teman-teman. Nah, kita coba ubah tinggi badannya jadi 165 ya teman-teman. Apakah bisa? Dan untuk umur, kita umur 19 ya. Nah, kita running ulang. Nah, sekarang dia udah berubah ya teman-teman, dari awalnya 20 tahun menjadi 19 tahun, dari tingginya 170 jadi 165,5 seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba konstanta. Ini kita hapus aja. Nah, di sini ini konstanta. Terus di sini juga dia, jadi programnya itu mendefinisikan mendefinisikan konstanta di C++ ya teman-teman. Jadi menggunakan konstanta ini untuk menghitung luas lingkaran contohnya ya, lalu menampilkan hasilnya ke layar. Jadi programnya juga menunjukkan bahwa konstanta itu tidak boleh diubah setelah dideklarasikan. Nah, jadi di sini masih sama ya, ada include, IO stream, itu kan kayak menyertakan library standar untuk input outputnya. Jadi tetap perlu ya teman-teman agar si count dan idle-nya itu dikenalin gitu. Di sini ada using namespace. Nah, di sini tuh agar menulis code dan idle itu tanpa std ya di tempatnya. Nah, catatan program ini tuh sering tidak dianjurkan untuk digunakan secara global teman-teman. Terus ada admin di sini, ini titik masuk programnya mulai dari sini. Terus cost double di sini tuh untuk mendefinisikan konstanta bertipe double, jadi bernamanya tuh PI ya. Nah, dengan nilai 3.141,59 ya. 3 juta ya ding. Ya, kita anggap 3.000 aja deh ya. Nah, kata kunci costnya itu membuat variabel tidak bisa diubah setelah diinisialisasi ya teman-teman. Di sini ada cost in, max age-nya 120 ya, max age-nya. Nah, di sini itu adalah contoh konstanta integer
yang tidak digunakan lebih lanjut di program ini, jadi hanya didemonstrasikan aja ya teman-teman oleh saya. Terus double radius, ada double radius ini tuh untuk mendefinisikan variabel radius dengan nilai 5.0 tipe floating point ya teman-teman. Untuk double areanya di sini ini tuh untuk menghitung luas lingkaran menggunakan rumus yang tersedia ya teman-teman, karena PI-nya itu adalah konstanta dan nilainya tuh tetap selama dieksekusi. Nah, terus di sini ada cone di sini nih. Itu apa ya? Jadi si cone ini tuh ya untuk mencetak kalimat yang menggabungkan string untuk mencetak ini nih, area lingkaran dengan radius. Dia untuk mencetak ini. Terus dia juga bakal menggabungkan string, literal, dan nilai variabel radius dan area ya teman-teman. Terus selanjutnya ada cone ini, dia juga mencetak nilai konstanta PI ya masih sama fungsinya dengan ini sih, nggak jauh beda. Terus nah di sini nih error konstanta tidak dapat diubah. Ini tuh adalah baris komentar yang menunjukkan bahwa jika kita mencoba mengubah PI-nya atau miss PI sama dengan 3,14, nah maka compilernya tuh akan menolak atau maka akan error karena si PI-nya tuh dideklarasikannya tuh dengan cost ya teman-teman. Terus di sini ada return, ini untuk mengakhiri fungsi main atau mengembalikan kode ke 0 seperti itu. Nah, kita coba running ya teman-teman. Set. Oke, di sini udah muncul ya teman-teman. Untuk area lingkaran radius 5 adalah 78,5397. Jadi 78.530.97. Oke. Jadi untuk nilai konstantanya 3,14 ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung ini saja di muncul ini. Nah, ini untuk arraynya kita bakal jelasin untuk array. Nah, di sini oke. Nah, di sini ada ini ya, ada array vektor. Jadi intinya untuk array vektor ini tuh program yang menampilkan isi sebuah array analisis. Sumbernya tuh apa ya, maksudnya analisis statis ya teman-teman. Nah, di sini ada array vektor, ada pemrograman array vektor. Nah, di sini jadi untuk kesimpulannya ya, kita langsung di awal kita langsung jelasin aja. Jadi intinya untuk program ini tuh untuk menampilkan isi sebuah array analisis atau statis ya, kayak number, lalu membuat vektor kayak seperti string, kayak names gitu teman-teman. Nah, dengan pushback dan menampilkan isi vektor tersebut tuh dia bakal menampilkannya teman-teman seperti itu. Nah, ini ada ada include dan IOStream, ini udah kita jelasin tadi. Terus di sini ada ada ini juga ada menyertakan fasilitas ya. Kalau di sini tuh kalau di sini tuh dia menyertakan fasilitas input dan output ya, sama aja sih sebenarnya. Terus ada include vector. Nah, ini tuh untuk menyertakan definisi vektornya kayak kontainer dinamis seperti itu. Terus untuk include-nya itu string tuh sebenarnya ini opsional ya teman-teman, opsional agar si stringnya tuh dipakai dengan aman aja sih sebenarnya. Kalau kalian gak pakai ini juga sebenarnya aman-aman aja sih, gak apa-apa juga sebenarnya. Terus untuk using namespace di sini dia tuh supaya bisa menulis count atau vektor string tanpa awalan sini nih, gitu. Terus admin ya. Nah, ini jadi si admin itu titik mulai awal eksekusi pemrograman masih sama. Nah, lalu di sini ada array statis juga, ada int number. Nah, ini adalah deklarasi array statis yang bernama numbers yang bisa menyimpan 3 int langsung ya teman-teman, 3 int. Di sini ada 20, 40 dan 50. Ini 3 integer. Nah, awalnya tuh 20 40 kan. Nah, indeks arraynya tuh tetap mulai dari 0 sampai numbers 20, 0 ke 20 teman-teman. Lalu dia juga bakal lanjut ke 40 dan 50 ya.
Nah, di sini ada count array, itu untuk mencetak judul garis ya, judul baris teman-teman. Ini untuk mencetak modul baris. Terus ada for, ini variabel ke-9, yaitu adalah perulangan dari i sama dengan 0, jadi sampai i sampai 20 sih sebenarnya. Karena kondisi i nya tuh lebih dari 3 ya teman-teman, kurang dari 3. Jadi tiap langkah mencetak numbers i ini tuh dia bakal dispasi. Nah, ini tuh membaca elemen array satu persatu tuh berdasarkan indeksnya. Terus di sini ada di sini ada ini ya, ada count ini untuk pindah baris setelah mencetak seluruh elemen. Lalu di sini ada vector string. Ini vector stringnya, ini untuk membuat vektor kosong yang menyimpan string. Jadi vektornya itu adalah array dinamis yang ukurannya itu dapat diubah saat program berjalan ya teman-teman. Di sini ada name pushback ya, ini ada 3 nama, ada Alif, Padil, dan Kudil ya teman-teman. Nah, untuk pushbacknya itu untuk menambahkan elemen baru di akhir vektornya teman-teman. Jadi setelah 3 pushback, nah dia akan bernilai 3 elemen berada di names. Nah, name 1, 2, 3 ya teman-teman. Jadi ada count vektor elemen ini untuk mencetak judul nama, untuk mencetak daftar untuk nama aja sih sebenarnya. Di sini ada for in, ini untuk menampilkan elemen vektor. Jadi kayak name size nya tuh berapa, terus mengambilkan tipe size t gitu atau unsigned. Jadi kadang di castingnya tuh ke integer gitu untuk menghindari peringatan tanda tangan tipe ya teman-teman. Terus ada count di sini ya, ini untuk pindah garis doang, terus keluar dari main, terus ya dengan kode sukses ya teman-teman. Nah, cara dibaca oleh CPU-nya itu gimana sih? Nah, jadi programnya bakal dimulai oleh main di sini, dia bakal dimulai dari sini. Terus memorinya tuh dialokasikan untuk number ini nih, untuk numbernya itu ada 40, 50. Jadi dia bakal mengalokasikan nomornya itu ke 40, 20 maupun 50 ya. Terus si program dia tuh bakal mengeksekusi loop pertama dan mengasih number 1 yang berurutkan untuk 1, 0 dan nilainya tuh diambil dari memori yang dicetak teman-teman. Nah, di sini ada vector string. Dia untuk dibuat struktur internal vektor yang dibuat kapasitasnya tuh mungkin 0 ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk vector array. Nah, kita langsung saja coba running. Nah, di sini array vektor elemennya array elemennya 20, 40, 20, 40, dan 50. Untuk vektor elemennya dia ada Alif, Padil, Kudil itu seperti itu. Jadi cukup berhasil ya teman-teman untuk pemrograman bahasa array CPP ini. Oke, kita lanjut ke ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini ya, si input scene guideline-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi teman-teman. Nah, di sini video stream main. Nah, jadi saya langsung ke in-edge-nya aja ya. Nah, di sini. Nah, si in-edge-nya itu untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan usia si pengguna atau si user ya. Usianya itu integer. Namanya itu untuk menyimpan nama lengkap teks ya. Terus ada count, ini interior edge, dia itu untuk menampilkan prompt, lalu membaca input sampai white space nya tuh berikutnya bisa sampai spasi atau di enter. Nah, scene edge nya hanya membaca angka dan tidak mengambil karakter new line yang ditekan pengguna untuk menyelesaikan input. Nah, di sini ada scene ignore. Ini untuk menghapus satu karakter dari buffer input yang defaultnya itu mengabaikan satu karakter atau sampai new line ya teman-teman. Terus tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk membuang new line-nya yang tersisa dari scene edge supaya panggilan get line-nya itu berikutnya itu tidak membaca string yang kosong gitu. Jadi jika tidak ada ignore, si getLine itu akan membaca new line yang tersisa dan akan menghasilkan name kosong teman-teman, seperti itu.
Terus ada enter your full name. Nah, di sini ini. Jadi dia getline juga. Nah, getline itu untuk membaca seluruh garis sampai new line ya, sehingga bisa menangkap nama lengkap yang berisikan spasi juga teman-teman. Seperti itu. Di sini ada getting name ya, masih sama aja. Terus ada count hello ini untuk mencetak hasil gabungan nama dan usia ya teman-teman. Sini ada return. Oke. Kita coba running. Enter your age. Aduh, sulit teman-teman. Bentar. Sini kita sudah berhasil running ya teman-teman. Sini ternyata ada salah ya. Coba kita running ulang ya. Oke, di bagian apakah bisa? Oh, sorry. Aduh. Sini ini bisa sih gitu. Sini udah bisa ya, enter your age misalnya kita 20 tahun, enter your full name misalnya Fajriel ya. Set. Nah, hello Fajriel, kamu berumur 20 tahun ya, gitu. Oke. Untuk program keempat kita sudah berhasil teman-teman. Selanjutnya kita bakal ke program yang selanjutnya bakal kita jelasin, yaitu latihan konversi suhu, latihan kalkulator, dan latihan data mahasiswa ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada program ini ya teman-teman, program latihan konversi suhu. Di sini kita lihat untuk programnya di sini. Nah, saya akan jelaskan dulu. Jadi program konversi suhu itu dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, dan sebaliknya menggunakan bahasa C++. Di awal ini program itu mendefinisikan dua fungsi ya teman-teman. Ada to Fahrenheit dan yang double C itu untuk mengubah suhu ke Celsius dan ke Fahrenheit dengan rumus tersebut ya teman-teman. Nah, dengan rumus ini nih. Nah, untuk mengubah dari Fahrenheit ke Celsius itu dengan rumus yang ini nih, F dikurangi 32 dan 5 per 9. Terus pada program ini itu menampilkan menu pilihan kepada user atau kepada pengguna, yaitu apakah ingin konversi dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya. Nah, pengguna juga bisa memasukkan pilihan melalui variabel choice nih, variabel choice sini. Jadi jika kita memilih satu, program itu bakal meminta input suhu dalam Celsius, lalu memanggilnya fungsi itu Fahrenheit dan menampilkan hasilnya. Jika kita memilih dua, program meminta suhu dalam Fahrenheit lalu memanggil fungsi itu Celsius. Nah, jika kita tidak memilih yang tidak sesuai, si program itu bakal menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid atau error. Jadi fungsi utama pada program ini itu adalah membantu pengguna melakukan konversi suhu dengan cepat dan otomatis menggunakan rumus yang benar. Yang rumus yang ini sama yang ini ya teman-teman. Nah, kita coba running untuk program ini.
Nah, di sini Celsius to Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celsius ya teman-teman. Pilihan pertama, bentar, kita coba ini bug. Member begini ya teman-teman. Nah, di sini udah muncul ya konversinya. Kita coba masukkan misal 9. Pilihan tidak valid ya teman-teman. Jadi di sini itu kita harus memilih antara Celsius atau ke Fahrenheit ya teman-teman. Coba kita ulang lagi. Di runway. Nah, kita pilih Celsius. Pilihan juga tidak valid ya teman-teman. Jadi di sini kita hanya memilih satu. Coba bentar, kita ulang. Masukkan suhu dalam Celsius, misal kita 32. Nah, si hasil Fahrenheit-nya tuh 89,6 ya teman-teman. Kita coba. Jadi untuk program yang latihan konversi ini sudah bisa dibilang berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal coba di ini ya, di kalkulator. Nah, jadi pada program ini tuh dia adalah kalkulator yang ya sederhana ya teman-teman. Dia juga yang dapat melakukan operasinya tuh kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi program ini tuh meminta pengguna atau user memasukkan dua bilangan antara A ini atau B. Nah, dia juga adalah sebuah operator yang OP yang menentukan operasi matematika yang ingin digunakan seperti tambah, kurang, bagi, atau kali. Nah, selanjutnya program ini tuh menggunakan struktur yang switch. Ini struktur switch untuk mengecek operator yang dimasukkan. Jadi jika operatornya adalah plus, maka hasilnya adalah A tambah B. Nah, jika kurang, maka A dikurangi B. Jika bagi, ya selanjutnya A dikurangi dibagi B. Jadi program itu memiliki pengecekan tambahan untuk memastikan bahwa B tidak bernilai 0 agar tidak terjadi kesalahan pembagian dengan 0. Jadi jika B-nya adalah 0, program itu bakal menampilkan pesan error. Nah, jika operator tidak sesuai, program menampilkan pesan operator tidak valid ya teman-teman. Jadi nih, operator tidak valid. Jadi fungsi utama program ini itu adalah sebagai alat hitung sederhana yang membantu user melakukan operasi matematika dasar dengan aman dan terstruktur. Nah, kita coba running ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Masukkan angka pertama, misal kita 32. Misal kita tambah ya teman-teman. Angka keduanya kita misalnya 50 deh masukin. Nah, hasilnya tuh 82 ya teman-teman. Jadi untuk pemrograman latihan kalkulator yang sederhana ini bisa dibilang kita udah cukup berhasil teman-teman. Nah, kita bakal lanjut ke latihan data mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada pemrograman untuk latihan data mahasiswa ya teman-teman. Jadi di sini ada struktur student ya teman-teman. Nah, di sini tuh digunakan untuk menyimpan data setiap mahasiswa dalam satu paket data. Jadi isi variabel di dalamnya tuh kayak stream name, terus int age, terus double GPA, kayak IPK mahasiswa, umur mahasiswa, dan nama mahasiswa. Nah, struktur ini juga berfungsi agar data mahasiswa itu tersusun rapi dan mudah dikelola.
Terus di sini ada yang variabel dalam main ya teman-teman. Ini. Nah, yang untuk yang vektor student ini tuh adalah vektor yang menyimpan banyak data mahasiswa. Setiap elemen vektornya itu adalah objek student. Nah, fungsinya itu untuk menampung semua data mahasiswa yang diinput. Nah, untuk in totalnya yang ini tuh variabel yang menyimpan jumlah mahasiswa yang akan diinput oleh pengguna. Terus ada students. Nah, ini tuh variabel objek sementara dari struct atau student digunakan untuk menampung data satu mahasiswa sebelum dimasukkan ke vektor ya teman-teman. Jadi dia bakal menampung di sini dulu sebelum dimasukkan ke vektor ya, atau bisa dibilang ya seperti itu ya teman-teman. Di sini ada input penjumlahan ini ya, ada apa? Penjumlahan mahasiswa. Nah, di sini tuh dia berfungsi untuk meminta jumlah mahasiswa yang ingin dimasukkan. Terus ada for in yang ini. Nah, ini tuh adalah digunakan untuk menggunakan proses input yang sesuai dengan jumlah mahasiswanya. Di sini ada sin ignore. Nah, ini tuh untuk membersihkan buffer input agar get lainnya tuh tidak terganggu sisa input yang sebelumnya. Terus di sini ada get line-nya atau sin-nya yang ini nih. Sama aja ya. Ini tuh digunakan untuk membaca nama lengkap mahasiswa, itu tuh termasuk spasi juga, dia tetap baca ya teman-teman. Nah, untuk sin-nya dia tuh untuk menginput umur mahasiswa. Terus ada sin GPA juga nih, ini dia untuk menginput umur dia untuk menginput IPK mahasiswa. Terus untuk sin age dia untuk menginput umur mahasiswa teman-teman. Jadi di sini itu untuk kegunaannya tuh adalah untuk menginput ya teman-teman. Terus ada student pushback. Di sini dia tuh untuk menambahkan objek student ke dalam vektor student teman-teman. Nih yang ini. Terus di sini ada for auto student yang ini. Nah, ini tuh perulangan untuk mengambil setiap data mahasiswa dari vektor. Nah, data yang ditampilkan itu tuh kayak name, umur, atau IPK gitu teman-teman. Jadi untuk kesimpulan pada program ini tuh dia berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mahasiswa yang sederhana yang menggunakan bahasa C++ ya teman-teman, dengan memanfaatkan struktur untuk menyimpan data mahasiswa dan vektor untuk menampung banyak data. Nah, program ini juga mampu mengelola data secara terstruktur dan rapi. Pengguna perulangan atau for itu tuh memudahkan proses input dan output data dalam jumlah yang banyak. Jadi secara keseluruhan program ini tuh melatih konsep penting dalam pemrograman seperti kayak struktur data, perulangan, terus input output, dan penggunaan objek di dalam kontainer seperti itu teman-teman. Jadi untuk video pembahasan kita pada pertemuan ke-10 ini disukupkan sekian. Saya Fajri Ahmad Sofwani pamit undur diri.